الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. إلى روح المؤلف الإمام الغزالي وجميع من أجزني بهذا الكتاب سلسلة الإمام الحباب الحبيب عبد القادر سيد الوالد القدوس الحبيب عبد الله الحبيب شيخنا عبد الله جميع الشيخين جميع حبيب أبو بكر محمد صلى الله عليه وسلم الشيخ بقي دولة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المستقيم. وقال صلى الله عليه وسلم sampai 34 ya. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ani wa iyyakum bi asrarihi wa ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal 'alimi wal 'abidi mi'atu darajatin baina kulli darajataini hudrul jawadil mudmiri 70 sana. Sebelumnya 70 darajah ya, ada sebelumnya. Ya, di 70 darajah. 70 ini menyebut 100. Ada lagi hadis mi'atu darajah ma baina kulli darajatin 500 tahun. Jadi khilaf ini hadis-hadisnya. Ada lagi ma baina kulli darajatain kama baina as-samai wal ardh. Alhasil Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa antara ahlul ilmi dengan ahlul ibadah itu sangat jauh bedanya. Bainal alimi antara orang alim wal abidi dan orang abid mi'atu darajatin 100 derajat baina kulli darajataini antara setiap satu dari dua derajat itu hudrul jawad. Hudrul jawad itu larinya kuda yang bagus. Jadi jawad di sini artinya kuda ya, bukan dermawan, kuda yang bagus. Hudru itu lari. Ada yang baca mudmir, ada yang baca mudhammar. Yang ditekan kurus kalau bahasa Jawanya diceking dikuruskan perutnya, dipersiapkan untuk lari. Kalau di ithaf wal hudru bid-dhammi was-sukunid dhad. Jadi haknya dhammah, hudru. Ana ingat dulu Syekhuna Abu Yahya bacanya juga gitu, hudrul jawadil mudmiri. Itu waktu saya ngaji hadis ini tuh, baca depan beliau itu. Lagi di rumah Ustaz Abu Hamid. Lagi banyak tamu. Ada macam-macam lah, ada habaib, ada orang ngerti kitab di ruang tamu itu. Syekhuna Abu Yahya itu tidak suka kalau ada orang laghwun, ngomong iseng gitu lah. Ngalor ngidul itu paling gak seneng Bu Yahya itu. Jadi kalau dilihat ada orang ngobrolnya lagi masalah dunia, ngalor ngidul itu masih masukkan pertanyaan. Lah karena ini bahasa Arabnya lumayan sulit, hudrul jawadil mudmiri, langsung diajukan ke tamu-tamu itu. Gak peduli Bu ya itu. Ayo coba fulan. Ada yang habib, ada yang kiai, cari maknanya gitu. Beliau pura-pura gak tahu. Itu kebiasaan Bu ya itu, suruh nyari makna. Maksudnya sih saya paham. Beliau sedang dakwah biar kalam laghu ini berhenti. Masya Allah.
Wa Imam al-Habr al-Kutub al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, sebagaimana saya dengar dari murid-murid beliau, terkenal itu. Idza dzukira dunya, lagi majelis gitu sama habaib, sama ulama. Kalau omongannya dunia pasti orang nengok ke Imam al-Habr lagi ngantuk, tidur gitu. Good. Ya naas. Nunduk itu, orang ngantuk mau tidur itu. Kalau itu khususi ya kayaknya itu. Soalnya otomatis sih. Dan itu yang meriwayatkan ke saya itu ya, Habib Tholeb almarhum, Habib Mahdi Situbondo almarhum juga sama riwayatnya. Kemudian waktu itu ada tamu dari Pekalongan, Habib juga tamu tua, juga yarwi ini maziyahnya Imamul Habr itu, idza dzukira dunya fi majlisihi yan'asil. Tapi begitu Habib Abdurrahman Mulahela juga jab kalam ada. Begitu berubah obrolan ke akhirat, kayak orang kaget. Seger lagi, dengarkan terus masuk ke kalam itu. Masuk al-khawdu fil kalam. Masya Allah. Radiyallahu anhu. Wa radiya an Syekhina Abu Yahya wa radiya an Imam al-Ghazali. Wa radiya an sairil ulama'i billah wa an sairi awliya'illah. Kembali ke kitab. Jadi kalau di syarahnya di Ithaf, al-hudru bid-dhamm wa sukunid dhad naw'un min anwa'i sairil faras. Ya larinya kuda itu. Wal mudmir, kalau Buya bacanya mudmir, ada yang baca mudhammar. Wal jawadul muhayya, jadi kuda yang dipersiapkan untuk lil hudri, untuk lari, dan ya kuda yang mau dipakai lari, dipakai pacu itu. Al maksud min hadzal hadis, sab'in sana itu seukuran perjalanan 70 tahun, berarti ya berapa juta kilo itu, nggak paham saya kalau di kilonya berapa itu. Alhasil ba'idun jiddan antara darajatul abid dengan darajatul alim, itu maksudnya Imam Ghazali itu. Wagila, dan ditanyakan. Kalau di ithafnya memang waqala dulu, waqala alaihi salam, baru lamma qila lahu ya Rasulullah. Kalau di matan yang Misbah itu wagila ya Rasulullah. Ditanyakan ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu? Mana amalan yang paling utama? Wa qala al-ilmu billahi azza wa jalla. Al-ilmu ma'rifat, tahu, billahi dengan Allah azza wa jalla. Azza maha mulia Allah, wa jalla dan maha agung. Faqila ayyul ilmi turid? Ilmu apa yang kau inginkan? Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu billahi subhanahu. Al-ilmu ma'rifat, tahu, billahi dengan Allah subhanahu, maha suci Allah. Faqila lahu, ditanyakan lagi ke Nabi, nas'alu anil amal wa tujibu anil ilmi. Yang kami tanyakan adalah amal, kenapa engkau menjawab tentang ilmu? Faqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qalilal amali, sesungguhnya sedikitnya amal, yanfa'u, bermanfaat, ma'al ilmi, beserta ilmu, billahi, tentang Allah. Wa inna katsiral amali, dan sesungguhnya banyaknya amal, la yanfa'u, tidak bermanfaat, ma'al jahli billah, dengan tidak mengerti tentang Allah. Ini tentang ilmu tauhid, ini ilmu ma'rifah, ilmu al-ma'rifah billahi azza wa jalla. Allah itu teori-teorinya sih sedikit ya. Wujud, qidam, baqa, pakai hudusul alam. Kemudian mulai, kalau buat santri lebih baik dihafal. Kalau bukan santri ya dipahami aja, nggak apa-apa. Mulai dihafal itu ayat-ayat Quran, hadis-hadis tentang Allah. Itu kalau
antum ingin diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, ma'rifah billahi Ta'ala, ya satu ya jelas memohon kepada Allah supaya dijadikan minal arifin billah, sambil dipelajari, dihafalkan ayat-ayat fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah. Kemudian fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-muhim ta'allaq billah itu tulis, kumpulkan di buku, dihafalkan. Itu sangat membantu itu nanti saat suluk thariqah, itu sangat membantu. Hadis-hadis ma ta'allaq bil ma'rifah, ma ta'allaq billah kan tersebar di kitab-kitab hadis. Terutama di kitab-kitab tasawuf pasti disebut. Itu diambil, catat, dihafal satu. Itu sangat membantu untuk ma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saat kalian mencatat ayat umpama qala Allah Azza wa Jalla fafirru ilallah, dicatat, dihafalkan. Ini nyatatnya ini sudah doa ini. Namanya bilisanil hal, Allahumma ja'alni arifan bika, itu lagi doa itu. Ma'a kitabatika lil ayah wa hifdzika lil ayah, itu sedang doa bil hal, Allahumma ja'alni arifan bika, Allahumma ja'alni arifan billah. Wa ma'a dzalik, sebelum diijabah menjadi arif billah, Allah sudah memberi rezeki di hati kita, nuru hifdzil Quran, cahaya menghafal satu ayat. Nuru al-mujahadah, cahaya mujahadah, sedang berusaha mendekat kepada Allah Ta'ala. Kalau bahasanya Imam Al-Haddad, nurus suluk. Jadi santri menuju ke kelas atau ke tempat belajar, ada mau diistilahkan kelas, mau madras, mau apalah, halagot apa, menuju ke situ, itu ada nurnya, itu namanya nurus suluk. Duduknya menggores pena, menghafalnya, mendengarkan muallim, mengingat-ingat, menghafal, berusaha memahami, ini ada nurus suluk ini. Nah, itu yang menyebabkan futuh. Nurus suluki wa nurul fathi qad jumi'a fa asyraqa baina ubbadin wa zuhadi. Nurus suluk itu nanti menyebabkan Allah memberikan nurul fathi. Kalau kena dua-duanya, ya sudah berhasil. Semakin lama semakin baik. Ini mungkin kurang dipahami ya. Itu Imam Al-Haddad yang bahas di kutubih, saya lupa kitabnya. Orang wudhu nih, wahid yatawadda. Dari tempat dia duduk menuju ke kamar mandi mau wudhu, ada nurus suluk itu. Begitu dia wudhu selesai, ada nurul wudhu. Makanya orang kalau dawamul wudhu mukanya kan beda itu, kayak ada sinarnya tersendiri, ada nur. Itu ghairu nuris suluk. Saking baiknya Allah itu. Ada nur hadza, cahaya ini. Jamaknya namanya anwar. Sudah diberi anwar, diijabah, turun nurul fatah, futuh. Jadi begitu. Ayat-ayatnya dikumpulkan. Cari ayat-ayat ma ta'allaq billah. Hadis-hadis yang berhubungan tentang Allah Azza wa Jalla. Nasnya sudah kayak gini ya. Inna qalilal amal yanfa'u ma'al ilmi billah. Wa inna kathiral amal la yanfa'u ma'al jahli billah. Masalahnya orang yang ma'rifah kepada Allah Ta'ala itu tidak akan melirik kepada amalnya. Sebab dia tahu amalnya itu bukan gerakan dia, murni takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau orang belum ma'rifat kepada Allah Ta'ala, dia ada rasa. Tahajud merasa tahajud, duha merasa duha, mondok merasa mondok. Itu kalau sudah ma'rifat hilang semua itu. Al-fa'ilul haqiqi wallahu azza wa jal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
yab'atsullahu subhanahu al-ibada yawmal qiyamah thumma yab'atsul ulama thumma yaqulu ya ma'syaral ulama inni lam adha' ilmi fikum illa li'ilmi bikum wa lam adha' ilmi fikum li'u'adzibakum idhhabu faqad ghafartu lakum. Masyaallah. Nasallallahu husnal khatimah lana wa lil ahbab wa lil dhurriyyah wat talamid man sami'a hadzal kalam. Yab'atsu, membangkitkan Allah subhanahu wa ibadah hamba-hambanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Thumma yab'atsu, kemudian membangkitkan al-ulama, para ulama. Thumma yaqulu, kemudian berfirman Allah, ya ma'syaral ulama, wahai sekalian ulama, wahai golongan ulama, sesungguhnya aku tidak letakkan ilmuku pada kalian kecuali karena aku tahu kalian. Walam adha, dan aku tidak letakkan ilmuku fikum pada kalian liyu'adzibakum, untuk mengazab kalian. Idhabu, pergilah kalian semua. Faqad, maka sungguh, ghafartu, aku telah ampuni lakum, bagi kamu sekalian. Masya Allah. Nasallallahu alaihi khatimah. Ini min a'zamil ahadits ini ya. Salah satu hadis yang luar biasa sekali ini. Memberi bisyarah bahwa ahlul ilmi akan diampuni oleh Allah Ta'ala yaumal qiyamah. Amin. Allahumma amin. Kalau di ithaf, untuk menguatkan hadis tadi ya. Qultu, aku Imam Zabidi berkata, wa akhrajahu aidan Ya'qub bin Sufyan fi tarikhih. Qalahu al-Hafidh bin Hajar wa lafdh at-Tabarani fil Kabir an Abi Musa yab'ath. Ada riwayat lain diriwayatkan oleh Imam at-Tabarani dalam kitab Mu'jamul Kabir. Juga ada dikeluarkan hadis ini oleh Imam Ya'qub bin Sufyan dalam kitab tarikh beliau. Sudah dikomentari oleh Al-Hafidh bin Hajar. Dari Abu Musa, yab'atsullahu al-ibadah, Allah Ta'ala membangkitkan hamba-hambanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Thumma yumayyizul ulama, kemudian Allah membedakan yang ulama ditaruh mana, yang bukan ulama dibeda-bedakanlah, disendiri-sendirikan. Setelah tersendiri ini ulama, sudah kelompok tersendiri, fayaqulu, maka berfirman Allah Azza wa Jal, ya ma'syaral ulama, wahai kelompok ulama, inni lam adha' fikum ilmi, sesungguhnya aku tidak meletakkan pada kalian ilmuku, illa wa ana uridu alla u'adzibakum, kecuali bahwa aku ingin untuk tidak menyiksa kalian. Idhabu, pergilah kalian semua. Faqad ghafartu lakum, maka sungguh aku Allah telah mengampuni kamu sekalian. Masya Allah. Kita ini kelompok murid ya dikumpulkan sama ulama yang menjadi guru-guru kita. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ya kita asa wa asa nadkhul fi jama'at al-imamain, al-imam al-habr al-kutub al-habib Abdul Qadir, al-imam al-hafiz al-musnid al-kutub al-habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Jadi di hari kiamat itu nanti berkelompok-kelompok ya. Katanya kalau saya baca-baca di kitab-kitab Thariqah itu, mursyid-mursyid itu ya sama murid-muridnya. Jadi umpama Qadiriyah itu di kelompok Syekh Abdul Qadir Jailani, Naqsyabandiyah ya di kelompok Sayyidi Muhammad Bahauddin Naqsyabandi.
Alawiyah, jadi kelompok Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali kita. Kelompok-kelompok. Itu boleh tuh kalau masih santri itu kan masih nggak banyak kerjaan. Coba dikumpulkan itu. Ahwal Yaumil Qiyamah. Kejadian-kejadian pada hari kiamat. Cari maraji'. Penting itu. Kumpulkan maraji'nya di kitab-kitab. Kita kan bakal ke sana. Jadi mending tahu duluan, nggak bingung. Kalau saya nggak salah ingat itu Imam Syafi'i itu yang mengomentari orang-orang yang lari-lari hari kiamat ke nabi ini itu al-juhal katanya. Orang-orang yang bodoh alias orang-orang yang tidak tahu alias orang-orang yang tidak tahu tentang hadits syafa'ah alias orang yang tidak pernah ngaji hadis itu nggak pernah ke majelis taklim dengar tentang hadits syafa'ah. Bentar. Kalau nggak salah itu yang bahas khalifahnya Habib Abdul Haddad itu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nggak salah ingat ya, kalau salah pembahasan beliau itu. Kalau orang yang sampai kepadanya hadis syafa'ah ya langsung menuju ke Rasulullah. Ada min fadailil ilm. Itu termasuk salah satu hal-hal yang terjadi di hari kiamat yang harus kita ilmu, yang harus kita tahu, kita ilmui, kita ketahui supaya faedahnya apa? Ya kita nggak keliling-keliling nanti. Begitu ishtaddat al-ahwal yaumul qiyamah, wah ini udah mulai kacau ini. Langsung cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas fi jama'ati masyayikhina. Kita nyarinya Nabi ya di kelompok guru-guru kan. Sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Kemudian mengamalkan qaul ini semua sudah pernah saya bahas, tidak mengapa saya ulangi ya biar ingat. Mengamalkan qaul-qaul ulama itu juga ada syafaatnya itu. Juga sudah pernah saya terangkan Syekhuna Abu Yahya itu kalau wudu saja itu dipakai semua. Dalam mazhab Syafi'i sudah jelas. Jadi kepalanya kalau beliau ingat Imam Malik ya apa itu dipakai. Itu imam ini gimana berusaha jema' bainal aqwal. Ma faidatuh? Faedahnya nadkhul fi syafa'ati sahibil madhab yaumal qiyamah. Kita mengamalkan qaul si fulan. Faedahnya apa? Nadkhul fi syafa'atihi yaumal qiyamah. Kenapa butuh syafaah banyak? Sebab ahwal bilha. Kejadian-kejadian yang kalau tadi yang saya bilang ahwal bilha. Itu hal ihwal, keadaan-keadaan. Kalau ahwal bilha, perkara-perkara yang menakutkan pada hari kiamat itu tidak satu. Ba'duhum gal sampai 1000, ba'duhum gal lebih. Jadi kita nahtaj syafaat yang sangat banyak. Terus saya temukan juga Fatihah itu penting itu. Kita Fatihah kepada wali fulan wa fulan walau marratan fil umri itu penting. Supaya kita masuk fi syafaatihi yaumil qiyamah. Ratibul Attas, Ratibul Haddad itu nadkhul fi syafaati sahibur ratib yaumil qiyamah. Dan begitu cari aja sama marojiknya di kitab ini ada keterangan ini, kitab ini ada keterangan ini. Tapi khususan yang berhubungan dengan hari kiamat. Saya dengar cerita ini ya, ini riwayat saya dengar langsung. Bukan lewat orang. Waktu saya ziarah ke Ami Husin, Habib Husin Segaf, Gresik. Muridnya Imamul Habar juga muridnya Habib Abu Bakar. Saya dengar dari beliau itu, ini makanya khidmah kepada wali kutub itu penting. Ya, umpama ada kholnya wali-wali kutub itu, antum khidmah, ya, hatta walau jur'ata ma'in, walau roti wahid, walau alif rubiyah, penting itu. Itu kan ada wahid, waktu itu Ami Husin nyebut namanya, cuma saya lupa. Alhasil ini wahid yakhdum Habib Abu Bakar daiman. Habib Abu Bakar di Gresik khidmah. Waktu itu kan ada ayam kekacauan negara itu. Tahunnya saya lupa, wallah alam Jepang apa itu. Pokoknya sampai Habib Abu Bakar pindah ke kota lain. Katanya Ami Segaf Gambus itu waladuh
Sama Ami Hussein juga cerita itu, waduh perjalanannya berat itu Habib Abu Bakar waktu pindah ke kota apa itu. Ini si Rojul ini bukan Habib ini, Ajami, orang Jawa biasa. Itu tetap yakhdum Habib Abu Bakar. Sampai tiba saatnya Habib Abu Bakar itu terharu sama ini orang, sampai dipanggil ya fulan gitu. Sayang saya lupa namanya itu. Ami Hussein nyebut namanya itu. Pakai bahasa Jawa katanya Habib Abu Bakar ke orang itu. Kon tak tolong nang kene ambek nang kono. Kalau di Indonesia kan kamu saya tolong di sini dan di sana. Yakni fil akhirah. Ini masih hidup loh, sudah dikalami seperti itu. Kamu saya tolong di sini dan di sana. Allah. Ini omongan begini nih, kita punya fulus 1 miliar bayar berani kalau bisa dibeli. Ini omongan enggak main-main ini. Habibul Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf itu Qutbul Ghawth. Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zamanih. Bal huwa khalifatullah fi zamani, ya bukan nabi sih, cuma wali kutub ini, Qutbul Ghawth. Itu omongan begini nih luar biasa. La yatakallamu anil hawa ya, wali-wali kayak Habib Abu Bakar Gresik itu ngomongnya enggak pakai hawa nafsu itu. Wirathatan min jaddihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada wali kutub bicara ngikuti hawa nafsu itu. Dan Habib Abu Bakar bukan jenis wali yang sering apa ya. Ini penilaian saya kalau ini. Saya tidak ngalami beliau kan. Penilaian saya dari baca kalam-kalam beliau yang dikumpulkan fulan wa fulan wa fulan dari beberapa orang, sedikit sekali itu yang saya dapati beliau, di antaranya Ami Hussein, Adzun Adrak Ami Hussein ini. Adzun Adrak. Kayaknya sih dapati juga, tapi mungkin masa kecil. Kalau Ami Sekap ya jelas Adrak anaknya. Jadi itu kayaknya Habib Abu Bakar bukan jenis wali yang gampang ngomong domana. Kan pendiam. Saya pernah ziarah sama Pak Lurah Haji Abdul Hamid, bapaknya Muallim Abdullah Ibrahim, Muallim Abdullah Gendut. Itu ke satu orang yang adrak Habib Abu Bakar. Punya rumah makan itu orang. Rumahnya Baina Surabaya wa Lawang, lupa saya. Waktu itu mampir adrak Habib Abu Bakar. Dia cerita dia adrak Habib Abu Bakar wa fulan wa fulan wa fulan. Pokoknya ini orang dulu sering keliling ke ini, ke Habib-habib yang wali-wali, kiai-kiai yang wali-wali itu di hobi ziarah ini, yang hidup-hidup. Khulasohnya pas majelis ngobrol itu terus dia ngomong, saya tidak pernah menemukan satu wali, satu habib yang tenangnya seperti Habib Abu Bakar. Diam, jadi nggak banyak ngomong Habib Abu Bakar, sukut. Tapi tenang. Makanya di syairnya itu ada itu. Bentar. Sebelum saya ingat syair, saya teruskan kalamnya Haji ini. Jadi kalau masuk ke sana, ke majelisnya Habib Abu Bakar itu, kalau di luar majelis hati masih gelisah, goncang, nggak tenang, begitu baru masukkan kaki pertama udah langsung tenang itu. Nah, kalau untuk bab tenang ini, saya dapat riwayat juga dari satu Habib Al-Idrus, Surabaya, almarhum, sudah meninggal. Kalau itu ada satu habaib sama habaib lain atau sama orang yang bukan habib, bertikai, urusan duniawi, urusan kerja. Yang satu benar, yang satu salah. Yang salah ini, salah sudah, berdosa, udah jelas salah. Nggak saya bahas kesalahannya apa. Lah, si habib yang lagi jengkel, habis ribut ini, udah nggak kuat lagi, gregetan lah, lagi jengkel yang luar biasa. Kebetulan waktu itu, waktu rohahnya Habib Abu Bakar berangkat. Pas masuk majelis Abu Bakar, rejal yang ribut itu ada di situ. Otomatis kan bangkit lagi nih kejengkelan ini. Cuma ada Habib Abu Bakar. Ini beliau masuk deketi Habib Abu Bakar, terus ka'annu yukashifu, senyum sama Habib itu.
Kalau saya lupa bahasa Arabnya apa, pokoknya maknanya gitu lah. Ada apa itu? Itu katanya begitu Habib Abu Bakar nengok ke dia itu hatinya kayak orang dikasih es langsung dingin, adem, tenang. Hatta musuhnya ada di situ loh itu. Orang yang bertikai dengan dia itu ada di situ. Itu hilang langsung tenang. Tahu itu apa itu. Ada apanya Abu Bakar. Itu di antara yang saya dapat dari mazia-mazia beliau itu. Apa syairnya itu? Aghna lisanul hal antulil maqal falam ufassil au uayyin matlaba. Itu yang kalam gurunya Habib Abdurrahman Bukit Duri itu. Al-Habib Syair. Al-Habib Alwi, bukan Alwi, apa namanya? Habib Ahmad kalau nggak salah, yang Asegaf itu. Yang muassis Jamiatul Khair. Gurunya Habib Abdurrahman Bukit Duri. Aghna lisanul hal antulil maqal falam ufassil au uayyin matlaba. Jadi Habib Bakar itu lebih banyak yurabbi pakai lisanul hal. Orang lihat aja itu sudah dapat pemahaman macam-macam. Falam ufassil, maka aku tidak pakai faslun-faslun lagi kalau sama Habib Abu Bakar. Dan yang yahdurun itu aksaruhum ulama ya. Kayak gurunya Habib Abdurrahman Bukit Duri itu, salah satu murid tariqahnya Habib Abu Bakar. Itu allamah kabir. Radhiyallahu ta'ala anhu wa an syekhina al-imam al-habr al-qadr al-habib Abdul Qadir bin Ahmad bil-Faqih wa an syekhina al-imam al-hafiz al-musnid al-kutub al-habib Abdul Qadir bin Abdul Qadir bil-Faqih wa an al-imam al-Ghazali wa an al-imam al-Zabidi wa an sair al-awliya'i wal-ulama wa nafa'ani wa bikum min barakatil jami' في الدنيا والبرزخ في الآخرة على الدوام بلا محنة دنيا وأخرى. لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي.